Untuk cairannya di sini ada 3 varian ya guys, ada natural, ada yang strawberry dan juga yang turbo fertilizer. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini sebenarnya ini requestan teman-teman yang lama atau yang sudah lama requestannya, yaitu bagaimana kalau kristal efek kita aplikasikan pada media helm. Akan seperti apa hasilnya? Simak terus. Di sini untuk helmnya ada helm NFG dan juga helm NGS Kairos. Sebenarnya di sini untuk dua helm ini mau di carbon forged. Cuman sebelum kita rontokin catnya, kita bikin konten dulu untuk kristal efek ya lur. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana tampilannya jika helm di kristal efek, itu nanti akan seperti apa ya lur. Untuk cairan kristal efek sendiri di sini ada yang berwarna bening seperti ini, lalu pink, dan kemudian yang berwarna hijau seperti ini. Untuk ketiganya sudah pernah kita bahas untuk videonya. Link pembuatan cairannya ada di deskripsi. Jadi jika penasaran pembuatan cairan kristal efek dari pupuk urea, linknya ada di deskripsi. Silahkan tonton videonya terlebih dahulu. Nah oke lur, untuk tahap pertama di sini yang akan kita kristal efek helm NFG-nya, kita amplas menggunakan amplas ukuran 800 karena ini catnya masih lumayan bagus ya lur, ini cat bawaannya. Jadi kita amplas layang secara merata menggunakan amplas grid 800. Setelah pengamplasannya selesai, di sini untuk helmnya itu dikeringkan terlebih dahulu ya lur, lalu kita tutup bagian yang tidak akan dicat seperti karet dan ventilasinya seperti ini. Untuk catnya kita akan menggunakan Diton Premium. Di sini saya menggunakan 9180 silver metallic. Jadi untuk helmnya akan kita semprot terlebih dahulu menggunakan silver metallic untuk dasarannya ya lur. Sebenarnya jika pengen bagus ini bisa di epoksi terlebih dahulu, lalu bisa masuk atau setelah epoksi masuk ke warna silver metallic. Cuman di sini karena cat bawaannya masih bagus, saya langsung timpa menggunakan warna silver metallic dari Diton Premium. Untuk penyemprotannya tipis-tipis saja, jangan langsung tebal, dengan jarak kurang lebih jarak semprot itu sekitar 20 cm atau 1 jengkal seperti ini ya lur. Di sini untuk warna silver metallicnya kita semprot sebanyak 2 lapis secara merata dengan jeda setiap lapisnya itu 10 menit. Setelah warna silver metallicnya merata, di sini akan kita keringkan. Untuk pengeringan ini kita keringkan atau kita diamkan selama kurang lebih 6 jam ini ya lur. Lalu untuk kristal efeknya kita akan menggunakan yang hijau ini, yang lumayan kece ya lur. Jadi untuk semua kristal efek ini sudah pernah saya bahas, untuk link videonya di deskripsi untuk cara pembuatannya dari yang berwarna bening, hijau, dan pink seperti ini. Nah oke guys, sekarang kita lanjut untuk pengaplikasian cairan kristal efeknya. Di sini akan kita siramkan saja dengan cara tutup botolnya ini kita lubangin menggunakan paku seperti ini ya lur. Kemudian tinggal kita siramkan saja ke bagian media helmnya atau media yang akan kita beri kristal efek. Kita siramkan seperti ini, pastikan sampai benar-benar merata. Lalu bagaimana jika cairannya yang susah menempel, itu tinggal ditambahin sabun sunlight saja ya lur sedikit. Lalu setelah itu dikocok baru bisa disiramkan seperti ini. Fungsi sabun sunlight itu sebenarnya untuk menempelkan cairan di media yang licin ya lur, atau di media yang berminyak. Karena cat itu sendiri berminyak, jadi untuk cairan biar bisa merekat dengan bagus atau bisa menempel secara merata, itu digunakan sabun sunlight untuk campuran dari cairan kristal efeknya. Nah oke guys, jadi seperti ini jadinya setelah kita siram atau kita aplikasikan kristal efeknya, cairannya itu harus benar-benar rata menempel semua seperti ini ya lur. Dan ini tanpa kita jemur. Di sini ada panas, cuman kita dekatkan saja ke suhu panasnya. Ini sudah mulai terlihat untuk retakannya ya lur, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan efek kristal dari pembekuan cairannya itu dipastikan ada suhu hangat atau lumayan panas ya lur. Sebenarnya bebas mau dijemur boleh, enggak pun boleh, yang penting ada suhu panasnya. Dan ini tanpa kita jemur sengaja agar motif kristalnya itu bisa memanjang. Jadi jika pelan-pelan itu bisa lumayan panjang ya lur. Karena kalau terlalu cepat mengkristal atau kita jemur itu nanti
Retakannya terlalu cepat dan bertabrakan ya lur, jadi kurang panjang. Makanya di sini tanpa kita jemur, hanya kita dekatkan saja ke suhu udara yang lumayan panas. Nah oke guys, jadi seperti itu untuk keterangannya atau caranya biar motifnya bisa memanjang. Setelah itu kita diamkan sampai benar-benar menguap semua atau terlihat kering ya lur, seperti ini. Ini sudah mulai mengering semuanya, sudah terbentuk semua untuk kristalnya atau penguapan dari cairan pupuk urea yang kita larutkan. Dan seperti ini, setelah itu akan kita lanjutkan ke proses pewarnaan. Di sini untuk pewarnaannya saya menggunakan warna hitam 9109 black dari Diton Premium. Sebelum mulai pewarnaan pastikan sudah ngocok dulu. Maksudnya untuk catnya itu sudah dikocok seperti ini agar enak atau bagus keluarnya ya lur. Nah oke, untuk penyemprotan warna hitam ini kita lakukan secara kabut saja dengan jarak semprot kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi ini 1 jengkal lebih agar tidak terlalu tebal warna hitamnya nanti ya lur. Jadi pelan-pelan saja kita semprot secara kabut-kabut seperti ini sampai menutup. Jadi jika cat hitamnya ini terlalu tebal nanti akan susah kita mencari efeknya. Nah oke guys, ini sudah cukup seperti ini saja untuk pengkabutannya. Nanti gampang kita akan tambahin smoke black dari Candy Tone Blacknya. Seperti ini, setelah itu kita diamkan sampai benar-benar kering ya lur. Boleh dijemur ataupun diangin-anginkan, yang penting cat hitamnya ini sampai benar-benar kering seperti ini. Setelah kering di sini akan kita basuh atau kita cuci menggunakan kain juga bisa. Sebenarnya untuk enak nyucinya itu bisa menggunakan potongan karpet ya lur, dan juga bisa ditambahin sabun agar catnya itu tidak terkelupas. Kita usap atau gosok secara perlahan seperti ini. Dan ini sudah mulai terlihat untuk kristalnya atau motifnya ya lur. Jadi jika catnya itu terlalu tebal dan tidak mempan digosok menggunakan kain, itu bisa menggunakan amplas ukuran 2000 untuk mencari efeknya. Sebenarnya untuk kristal efek ini semakin pekat warna hitamnya itu semakin bagus dan semakin terlihat 3D-nya ya lur. Cuman karena di sini kita full menggunakan aerosol jadi tipis saja seperti ini. Nah oke guys, seperti ini hasilnya setelah kita gosok-gosok tadi, kita cuci. Di sini hitamnya memang kurang pekat dan akan kita smoke menggunakan Candy Tone Black dari Diton Premium. Dengan kode 9304 Candy Tone Black. Jadi di sini akan kita smoke secara merata. Smoke-nya tipis saja ya lur, dengan jarak semprot kurang lebih sekitar 20 cm atau 1 jengkal. Kita smoke secara pelan-pelan agar terlihat lebih pekat untuk warna hitamnya. Sebenarnya kebanyakan untuk main kristal efek ini warnanya Candy Tone ya lur, cuman di sini akan kita tes menggunakan Candy Tone Black. Jadi nanti ada juga yang Candy Tone Orange, dan untuk yang di NFJ ini kita menggunakan Candy Tone Black, hasilnya seperti ini. Nah oke lur, di sini akan kita clear menggunakan 9128 clear glossy dari Diton Premium. Untuk pengeklirannya akan kita lakukan sebanyak 3 lapis. Jadi untuk jeda setiap lapisnya yaitu 10 menit. Untuk di lapis pertama ini kita semprot kabut secara merata, jadi jangan terlalu tebal ya lur. Kita semprot tipis-tipis saja secara merata seperti ini. Lalu kemudian kita beri jeda sekitar 10 menit. Lalu lanjut ke lapis kedua dan dilanjut lagi ke lapis ketiga. Untuk tips and triknya nge-clear pakai aerosol agar bisa glossy atau glowing itu bagaimana? Ya yang jelas untuk amplasannya itu benar-benar sudah halus ya lur. Dan juga untuk media ini pastikan untuk cat di bagian bawahnya itu sudah benar-benar kering. Karena kalau catnya itu masih setengah kering nanti bisa ngedrop untuk clearnya ya lur. Jadi seperti itu kurang lebih untuk cara pengeklirannya. Atau bisa juga setelah beres pengekliran 3 lapis seperti ini diamkan sehari, lalu diamplas ukuran 1000 dan di clear lagi juga bisa. Nah oke guys, jadi seperti ini hasilnya setelah kita pasang dan setelah kering. Di sini memang hitamnya kurang pekat ya lur. Sebenarnya kalau hitamnya ini lebih pekat, lebih mantap lagi untuk tampilannya. Lalu kemudian untuk yang di warna Candy Tone Orange itu seperti ini hasilnya. Sebenarnya ini helm sudah pernah saya buat sekitar tahun 2017-an ya lur. Ini yang orange ini karya lama atau waktu belajar bikin kristal efek. Itu seperti ini hasilnya, dan ini helm sudah lama sekali, memang tidak pernah kita pakai dan seperti ini keadaannya. Dan ini untuk yang berwarna hitam saja seperti ini ya lur.
Nah oke lor, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini tentang helm dengan motif full crystal effect. Hasilnya seperti ini, dan ini hanya berwarna hitam saja tanpa menggunakan warna candy tone, atau di sini kita hanya menggunakan candy tone black saja. Jadi ini hanya ada warna hitam dengan efek kristal seperti ini ya lur. Nah oke lor, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Jagain sendal biar tidak dicuri orang. Dan thank you. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.